Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Setiap orang memiliki masa lalu. Ada orang bahkan memiliki masa lalu yang kelam. Bisa saja itu termasuk temanmu atau bahkan termasuk pasanganmu. Mereka mempunyai masa lalu yang membuatmu jengkel, marah, dan juga membuatmu tidak nyaman. Dan hari ini dalam bacaan pertama kita akan belajar dari sikap Barnabas yang mau menerima Saulus yang bertobat. Sekilas mengenai Saulus. Saulus memiliki masa lalu yang menyebalkan bagi pengikut Kristus. Bagaimana tidak? Saulus dengan sengaja menganiaya dan membunuh pengikut Tuhan. Para pengikut Tuhan yang mendengar nama Saulus menjadi jengkel, muak, dan jijik. Bagi mereka, nama Saulus adalah nama yang menyebalkan untuk diingat. Perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik membarui perjalanan hidupnya. Saulus memulai masa baru dengan mengubur masa lalu dalam Tuhan. Saulus memulai yang baru dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan ini kita kenal dengan sebutan pertobatan Saulus. Kita belajar dari Barnabas. Saudara, urusan Saulus dengan Tuhan kelar, tetapi tidak dengan pengikut Tuhan. Masih banyak murid Tuhan yang menolak Saulus karena Saulus memiliki masa lalu yang menyebalkan. Tetapi yang menarik, Barnabas justru menerima Saulus. Di bawah bimbingan Tuhan, Barnabas membawa Saulus kepada Rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Dan dia juga menceritakan bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara, kita memperhatikan bagaimana Barnabas tidak sedikit pun menyinggung masa lalu Saulus. Barnabas menggunakan kata-kata positif dengan pemikiran positif ketika dia berhadapan dengan para murid Tuhan. Kita tahu dalam kisah selanjutnya, dalam kisah para rasul, diceritakan bahwa Roh Kudus berbicara kepada para rasul. Khususkan Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagiku. Kisah para Rasul bab 13 ayat 2. Mereka berdua dicurahi Roh Kudus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, masa lalu setiap orang pasti ada yang kelam. Mungkin dia pernah melukai hatimu, menganiaya kebahagiaanmu, dan mungkin merampas harga dirimu. Hal ini membuat Anda jengkel, marah, dan kesal. Membuat Anda tidak lagi ingin berjumpa dengan dia. Tetapi kalau orang itu sudah bertobat, masihkah kita menolaknya? Pertobatan menjadi pintu bagi kita untuk melihat perubahan hidup. Pertobatan menjadi jalan bagi kita untuk memulai yang baru dalam berelasi dengan mereka. Kalau orang yang menjengkelkan, menyakiti kita, melukai kita sudah bertobat dan berubah,
Menerima Dia kembali adalah sikap ilahi. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti Barnabas yang menerima Saulus yang sudah bertobat, akhirnya dipenuhi Roh Kudus. Kita pun berkelimpahan dalam Roh Kudus kalau kita berani menerima orang yang bertobat dalam hidup kita. Demikian pula dalam kehidupan berkeluarga. Menerima kembali pasangan yang bertobat adalah kebaikan. Kebaikan yang tidak hanya membawa keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga, tetapi juga menunjukkan sikap kita yang menghargai karya Roh Kudus, yang menyucikan orang yang berdosa. Dengan menerima mereka yang bertobat, kita mensyukuri karya Tuhan yang telah mengubah orang berdosa menjadi bertobat. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau saat ini masih ada orang berdosa yang bertobat, yang masih kita tolak, terimalah mereka. Biarkanlah mereka memulai hidup baru bersama kita dalam terang Roh Kudus. Percayalah, kita semua akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Misionaris Keluarga Kudus.